tidak mempanjangkan mukadimah, saya mewakili Pak Aziz, kemudian saya pribadi, marilah sama-sama kita dukung, kita doakan supaya Bapak Haji Ansar Ahmad dan pasangannya Marlin dapat duduk di kursi nomor 1 Kepri nanti. Yakin tak kita bahwa Pak Ansar ini duduk di kursi nomor 1? Yakin. Saya yakin sekali. Kenapa saya yakin? Karena dukungan kita semua. Di Satulang ini kurang lebih 1000 pemilih. Setidak-tidaknya 800 mendukung Pak Ansar. Mari kita sama-sama mendukung Pak Ansar. Mari sama-sama kita doakan Pak Ansar. Mudah-mudahan beliau dapat duduk di kursi panas. Ya Pak, kursi panas Pak ya. Mungkin hanya itu sedikit yang saya sampaikan sebagai mewakili Pak Aziz. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bahwa bapak, ibu-ibu yang tak hadir dapat bisik-bisik tetangga. Kami tadi jumpa Pak Ansar, orangnya tampan. Saya yakin sekali ada cahaya di mukanya bahwa dia adalah pemimpin yang baik. Sampaikan di rumah. Saya juga akan saya sampaikan di rumah nanti bahwa pilihlah Pak Ansar. Setuju? Alhamdulillah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pasar kerja yang tersedia. Bu, anak-anak tamat SMA itu belum siap pakai, baru siap latih, harus dilatih dulu. Insya Allah yang tamat itu, yang tak nyambung itu 90% mereka bekerja. Saya bangun itu di Kijang Sekolah Pariwisata kerjasama Sahid Jakarta. Namanya Sahid Bintan Tourism Institute Internasional. Boarding pakai asrama, food and beverage, kemudian kitchen Bapak Ibu. Itu kalau dia mau tamat 6 bulan nanti dia praktek di hotel-hotel. Dia mau tamat saya ikutkan dia uji kompetensi dari lembaga sertifikasi dari Australia. Anak-anak nelayan itu Pak banyak dari pulau-pulau rata-rata. Kemarin 13 orang pulanglah hari raya ke rumah saya 1 bulan karena Covid itu. Bapak Ibu, ada 4-5 orang yang kerja di Madagaskar, di Maladewa Pak. Di kawasan wisata internasional di atas India itu hebat. Ada beberapa di kapal pesiar Amerika, ada beberapa di kapal pesiar Norwegia, ada di Dubai, di Qatar, di Maroko, di JW Marriott Jakarta, di Jepang, di mana-mana. 160 Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang sisanya yang kita tes tuh nggak lulus. Bapak Ibu, sisanya 40-50 orang. Saya biasanya kasih 12 juta sama mereka. Kita kerja sama Polda, dilatih dia jadi satpam Pak. 2 minggu, dia punya sertifikasi. Kalau ada industri-industri baru, bank-bank baru di Bintan tuh pakai anak-anak kita. Masa satpam pun mau import juga dari Medan, dari Australia, dari mana-mana. Ya nganggur, kasihan Pak. Lumayan. Kalau dia jual narkoba, dia begal Pak. Ditangkap polisi nanti, orang nyalakan anak dan orang tuanya. Padahal pemimpin mesti hadir memikirkan mereka. Maka ke depan saya akan banyak nanti nyekolahkan mereka Pak, supaya mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Pak, nggak ada perusahaan yang mau terima. Kalau mau terima Pak, dia nanti dieksploitasi oleh pengusaha Pak. Sesuka hati aja bayar gajinya. Tapi kalau dia punya standar kualifikasi keahlian Pak, dia bisa bargaining Pak. Dulu saya di Bintan itu saya bandingkan ini supaya saya kalau di provinsi saya buat. Itu nanti saya udah hitung-hitung SMA, SMK pun di Kepri ini kita kasih gratis Bapak Ibu bisa kok. Tak usah dia bayar-bayar. Bapak Ibu, udah kita hitung lah. Satu rumah minimal punya 1 sarjana. Pernah anak-anak Pulau Mantang, Kelong, apa khusus sana tuh Pak, 200-an orang kita beasiswakan di 4 universitas di Tanjung Pinang itu. Pertama kita beasiswakan Pak, kita kasih duit, dia sekolah main-main, IP-nya, indeks prestasinya jauh di bawah 2. Saya ancam orang bagus dia serius kuliah. Pak itu setiap itu. Saya pidato di Pulau Mantang. Tahu Pak Pulau Mantang? Tak jauh ini. Ada ibu-ibu satu pandai dia cakap, Pak Bupati. Dia bilang nganggur tuh panjang nganggurnya tuh karena mungkin kesal kan.
Tolong hitung ya sarjana-sarjana di Bintan yang masih nganggur. Undang ke aula kantor bupati. Saya undang Pak, ada 70-an Pak, hampir 80 datang. Saya tanya, mau tak sementara kalian belum kerja bantu saya? Kerja apa Pak? Jadi sarjana penggerak pedesa. Ada 68 orang yang mau. Saya taruh Pak di desa-desa, satu desa 2 orang. Yang dekat-dekat kita bayar 2,5 juta satu bulan, yang jauh 3 juta. Tapi pemerintah tak mikirkan dia. Orang tuanya ada yang nelayan, petani, ada yang buruh pelabuhan, ada yang supir taksi, ada yang tukang becak, kasihan Pak. Kita pakai semua itu. Maka Bapak Ibu, kalau insya Allah saya jadi gubernur, Bapak Ibu tak usah khawatir. Saya udah hitung-hitung tuh sarjana-sarjana di Kepri yang masih nganggur, nanti saya pakai Pak semua kalau dia mau. Kita bayar dia boleh 2,5 juta, 3 juta, tak apa-apa. Uang Pemda tuh cukup Pak kalau kita hemat-hemat. Kita pakai dia Pak. Kalau dia sarjana perikanan, saya akan tugaskan dia nanti mendampingi kelompok-kelompok nelayan. Karena di visi misi kami itu Pak, banyak program-program pemberdayaan nelayan ke depan yang akan kita buat. Bantuan alat tangkap, bantuan jaring ini dan itu Bapak Ibu. Saya ingin nelayan ke depan Bapak Ibu punya 2 istrinya kerjasama, dia ngurus kerambah juga. Supaya ada 2 sumbernya. Kalau nanti kerambahnya bagus, hasilnya lebih banyak, dia tak perlu jadi nelayan tangkap lagi. Tapi itu bisa sukses kalau ada pendampingan. Maka sarjana-sarjana itu akan saya gunakan untuk mendampingi para nelayan. Supaya tepat sasaran. Supaya jangan bantuan orang itu aja juga nanti yang terima. Kalau dia sarjana pertanian, saya dorong dia untuk mendampingi kelompok-kelompok tani. Banyak program-program pertanian yang kita dorong. Saya ingin ke depan petani-petani itu punya usaha petani yang komprehensif. Kalau bisa selain dia petani, kita titipkan dia umpamanya program pengemukan sapi. Pilot projectnya di Bintan Bapak Ibu. Walaupun baru mungkin 100-200 rumah tangga petani karena biayanya juga tidak kecil. Tapi saya dorong itu masyarakat itu. Dan bahkan keberpihakan kita sama petani itu Bapak Ibu di Bintan itu. Saya dulu mengeluarkan surat keras kepada dinas-dinas saya. Kalau ada acara apapun, tamu dari pusat tidak boleh dia suguhkan yang namanya itu bahan-bahan makanan yang dari luar negeri seperti anggur, jeruk, apel, nggak boleh. Dia harus suguhkan hasil-hasil dari petani itu Bapak Ibu. Itu yang namanya kacang rebus, ubi rebus, jagung rebus. Saya pernah undang Pak Yusuf Kala dulu meresmikan 10 masjid kecamatan yang kita bangun sekalian. Saya kasih dia kacang rebus, saya kasih jagung rebus. Oh ketawa, dia suka dia makan itu. Saya tahu dia suka karena hari-hari dia di sana udah makan jeruk, makan apel, makan anggur. Apain kita kasih itu lagi? Supaya petani semangat Pak, hasilnya dibeli. Maka Bapak Ibu sekalian, saya di dalam visi misi saya dan Ibu Marlin, kami fokus nanti untuk urusan percepatan pemulihan ekonomi itu. Kalau ekonomi sudah pulih, amanlah Bapak Ibu. Desa Bapak Ibu ini cantik, menarik bagi saya nih. Saya terbayang Pak, kalau ke sini nih, ke depan ini bisa jadi objek wisata lokal nih bagi masyarakat. Bisa hidup ekonomi kita. Kalau Bapak setuju nanti di sini, mungkin kita dorong Pak, kita buat taman burung, kita buat mini zoo di sini. Dan mungkin sarana pendukung-pendukung lainnya, pasti orang banyak ke sini Pak. Saya di Kijang itu dulu punya mini zoo Pak. Itu dari 5 ekor rusa jadi 40 ekor, ada ayam kalkun, ada burung-burung yang bagus-bagus. Tangkapan-tangkapan KSDA di Batam tuh dititipkan tempat kita Bapak Ibu. Ada musang, ada beruang. Bantuan akan kita perluas seperti yang pernah saya berikan di Bintan. Di Bintan itu sampai setiap warga Bintan meninggal dunia, keluarganya saya kasih uang duka 2 juta rupiah dari APBD. Semua kegiatan masyarakat kita berikan insentif, mulai dari penggali kubur, penyelenggara jenazah, imam masjid, penjaga masjid, para mubaligh, guru TPQ, guru PAUD, guru ngaji di rumah. Kemudian setiap posyandu 1 tahun tuh kita kasih operasional 3 juta. Kemudian tiap posyandu 7 kader aktifnya tiap bulan kita kasih 150.000 satu kader. Nanti ke depan insentif posyandu perlu saya perbanyak operasionalnya. Karena posyandu itu harus berdaya. Kalau posyandu bagus Bapak Ibu, biasanya angka kematian bayi, angka kematian ibu pasti menurun. Angka kurang gizi menurun, insya Allah. Tapi desa Tulang ini saya datang kemarin pertama, saya memang sudah terkesan betul lah.
Saya akan dorong nanti ke depan Bapak Ibu, kalau jadi sama-sama kita bawa konsultan pariwisata yang bagus, kita bahas sama-sama, kita kembangkan ini jadi kawasan pariwisata desa untuk turis-turis lokal dan mungkin turis luar negeri juga nanti kalau yang dari Singapura datang ke Karimun itu ke depan. Kalau situasi udah normal, kita lengkapilah nanti. Saya melihat bukan dari itu, dari semangat masyarakat sini. Saya masuk aja tengok kampungnya bersih, teratur. Ini Pak Kadesnya hebat nih, walaupun dia mungkin kurus karena kerja terus Pak Kadesnya. Saya lihat teratur, bersih, indah, rapi. Ini menandakan masyarakat di sini mau bekerja sama. Nanti kuliner-kuliner di sini kita hidupkan Bapak Ibu. Insya Allah ini bisa jadi desa kebanggaan juga nanti bagi masyarakat Karimun ini ya. Yang penting Bapak Ibu semangat, saya akan uruskanlah itu ke depan sama-sama. Kalau Allah amanahkan jabatan ini ke saya akan gunakan sebisanya nanti untuk menolong orang lain. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat pintu masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat pintu keluar yang benar. Amin. Dan titipkanlah dari sisimu kepadaku kekuasaan yang sifatnya untuk menolong. Amin. Jadi apapun yang Allah amanahkan hari ini kepada kita, sebisanya kita gunakan untuk membahagiakan dan menolong orang lain. Amin. Kalau pemimpin bisa tersenyum, mudah-mudahan masyarakat yang bisa tersenyum juga. Amin. Bapak Ibu, insya Allah saya akan bekerja keras ke depan. Bapak Ibu yakinlah pengalaman yang ada akan saya gunakan untuk membangun Kepri ini ke depan lebih maju lagi. Amin. Wabil khusus Karimun dan wabil khusus lagi tentu Desa Tulang. Amin. Ada orang tua saya di sini tuh, Pak Ajis. Tak mungkinlah saya tak perhatikan tuh, Pak Ajis. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya kita bersama-sama ke depan bisa mempercepat masyarakat kita lebih sejahtera, lebih baik. Oh, saya lupa itu jam kesda itu nanti akan saya perbanyak di provinsi karena urusan-urusan BPJS sekarang banyak masalahnya Pak. Pak dari orang meninggal baru BPJS-nya selesai. Nanti saya akan linkkan dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan itu supaya siapapun nanti yang sakit ada tak ada BPJS bisa dilayani karena di cover dijamin oleh jam kesda itu. Ya Bapak Ibu ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan ucapan salam bahagia, salam agung keagamaan kita, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 9 Desember, seluruh lapisan masyarakat Kepri, khususnya Desa Tulang, mencoblos nomor 3. Coblos nomor 3. Sekali 3 tetap 3. Alhamdulillah. Kami dari Ibu Tulang tetap memilih nomor 3. Kami Grup Kumpang Karunia Desa Tulang mendukung nomor 3. Kami Rakyat Desa Tulang siap mendukung nomor 3. Kami ibu-ibu Desa Tulang siap mendukung nomor 3. Kami masyarakat Desa Tulang siap mendukung nomor 3.